Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatur Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan pelayanan dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada hari ini, sebelum kami mulai kegiatan dan aktivitas kami mau datang dan merendahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan hari ini, kami selalu diajarkan agar dalam setiap persoalan, masalah, kelemahan apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang akan mengikuti renungan harian pada hari ini. Tuhan menolong mereka yang mungkin saat ini ada yang terbaring karena sakit, yang punya persoalan, yang punya pergumulan hidup. Tuhan menolong mereka. Hamba berdoa secara khusus buat mereka. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Engkau yang memberkati. Dan kiranya melalui firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini, kami selalu diajarkan, dimanapun kami berada, kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur 130, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nyanyian ziarah ini, kita diingatkan agar dimanapun kita berada, dalam persoalan kesusahan apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kita.
Dia yang akan memampukan kita dalam setiap kelemahan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Penyayang. Dia yang selalu menolong kita dalam setiap kesusahan yang kita hadapi. Kita lihat di ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nyanyian ziarah ini sangat jelas mengajarkan kepada kita agar dalam situasi persoalan yang kita hadapi, berserulah kepada Tuhan. Di sini menggambarkan tentang sebuah jurang. Maka ketika seseorang yang terjebak dalam jurang, ia pasti berseru meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maka di sini nyanyian ziarah mengajarkan kepada kita agar selalu memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita. Tetapi karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengampuni dan membebaskan kita dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita lihat di ayat yang ke-7 dan 8. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali yang membicarakan tentang bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang melawan terhadap Allah, tetapi bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena kita yang menyembah kepada Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang menolong kita dalam berbagai persoalan masalah yang kita hadapi. Jurang yang dibicarakan dalam pasal ini adalah jurang dosa, jurang maut. Kita yang berdosa dan seharusnya kita yang binasa, karena upah dosa ialah maut. Tetapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar terhadap kita, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari setiap perbuatan dosa kita. Dan sekarang keselamatan itu Allah telah nyatakan kepada kita, dan pilihannya sekarang kembali kepada kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, atau justru kita menolak Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan? Maka mulai hari ini, dalam berbagai persoalan masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil, yang mengasihi kita, yang membebaskan kita dari setiap perbuatan kesalahan kita. Dialah Allah yang hidup, yang telah mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita.
Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai kesulitan persoalan yang kita hadapi. Kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong kita dalam berbagai persoalan yang kita hadapi pada hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan setia dan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang sangat luar biasa ini mengajarkan kami dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Kami diajarkan untuk selalu berseru dan memohon kepada-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini, dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, yang memberkati kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini. Engkau yang akan memberikan keberhasilan sesuai yang kami harapkan, karena kami percaya kami melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Maka Engkau Tuhan yang menolong kami dalam setiap kelemahan, keterbatasan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.